langkah kerjanya itu di wilayah pelosok, terluar dan terisolasi Di daerah? di daerah Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Ya, maka sarana yang paling pas adalah sesuai dengan alam. Jadi membagikan pancing. Pancing apa? Buat ikan? Pancing ikan? dalam bentuk pancing kan maksudnya? Pancingan. Oke, saya Dalam pikir bentuk, pancing kail gitu bukan? Dalam bentuk apa namanya hewan peliharaan. Hewan. Iya. Ada ayam, ada kambing gitu. Jadi yang paling banyak mereka pilih adalah kambing karena harganya dijual juga lebih mahal daripada ayam. Tapi ayam juga kami berikan untuk penambahan gizi. Tapi paling efektif adalah kenapa kok seperti itu? Karena memang masyarakat situ pada waktu itu pembinaan agama Islamnya juga belum ada. Kurang. Jadi belum ada ustadz, kiai yang maulah ke kampung-kampung kemudian bersosialisasi dengan masyarakat. Kehidupannya seperti itu tuh masih kurang sekali. Sehingga kita masuk. Katanya Bapak biasanya doa Bapak Ibu mohon sesuatu kepada Tuhannya itu berapa lama dikabulkan. Nah, gitu. Nah, kita kasih waktu pada mereka. Doa 1 minggu minta kambing kepada Tuhannya dengan sholat malam apa segala macam terserah lah. Dikasih waktu 1 minggu. Terus? Nah, setelah itu ternyata nggak dapat kan kambingnya. Sudah 1 minggu sholat, sudah malam-malam cari air kan. Gunung Kidul waktu itu air susah. Masih cari air. Terus? Ternyata ayo doa sama kita aja nggak pakai air gitu kan. Ajarin doanya, kemudian dikabulin 1 minggu kan, kambingnya datang kan gitu. Yang datengin Bapak? Iya. Jadi Bapak mau istilahnya membuat mereka percaya bahwa kalau doa ke Tuhannya Pak Pendeta, mereka dikabulin gitu. Pokoknya Tuhan yang kita sembah itu maha mengabulkan. Ini nggak ada yang minta mobil waktu itu Pak? Nggak ada. Pendeta juga nggak bayar mobil. Pendeta juga nggak ada mobil. Terus? Minta kambing. Dikasih kambing? Kasih kambing. Ini. Nah kan efektif. Artinya 1 kambing bisa membawa 5 domba yang sesat. Jadi Bapak modal 1 kambing bisa dapat 5 domba yang sesat. Dari 1 keluarga 5 orang kan masuk semua itu. Itu. Masuk gereja semua. Gitu. Caranya gitu. Nih ya, bocorin nih. Jangan yang susah-susah. Nyari kambing, nyari bahan itu jangan yang susah-susah. Kambing, ayam. Apalagi Pak? Modal usaha. Modal usaha berapa? Ya variatif. Ada yang minta modalnya itu cuma 150.000. Buat? Ada. Dulu itu banyak loh 150.000. Buat jualan apa Pak maksudnya 150.000? Jualan olahan gaplek. Gaplek. Ya. Terus? Gaplek, terus kayu bakar. Seperti itu. Oke. Dikasih kambing, kasih ayam, kasih modal usaha buat dagang gaplek. Itu mereka udah pindah agama tuh Pak? Iya. Berapa lama Pak Agustinus melakukan? Kalau yang tercepat itu 1 bulan. Apanya 1 bulan Pak? Yang tercepat. Pindahnya? Iya. Bukan, maksudnya berapa lama Pak Agustinus itu melakukan misi itu? 3 tahun. 3 tahun. Sudah dapat berapa domba Pak? Lebih dari 1.000. Dengar sendiri ya. Dan kalau nggak percaya, saya cek ke lokasi sana. Serius ini. Dalam 3 bulan beliau dapat 1.000 orang Islam. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dapat 1.000 orang Islam masuk Kristen. Ya lebih kurang. 3 tahun berarti 3 tahun 1.000. Berarti 1 tahun kira-kira 300-an. Itu paling cepat di Gunung Kidul, yang lainnya agak sulit-sulit itu. Oke. Ya. 3 tahun dapat 1.000 domba. Cilacap sama. Cilacapnya dari mana?
Cilacap di Kawonganten. Oh, Kawonganten. Jero Legi. Kampung gua soalnya. Kawonganten Jero Legi. Kawonganten Jero wilayah Legi. kami. Oke. Terus Wangon di juga, Pak. di Banyumas itu di Kalibagor, Kalibagor. Kaliwori, Sokaraja. Sukaraja, kemudian Gedung Bandreng. Gedung Bandeng. Ya. Oh, alah. 3 tahun, Pak ya. Satu tim berapa orang tuh, Pak? Kami 11 orang. Wih, banyak juga ya. Itu sebelah nyebar. Iya. Jadi ada tim cari informasi. Oke. Dari situ itu masyarakatnya berapa orang, taraf kehidupannya seperti apa, kemudian aktivitas hariannya apa saja. Nah itu 2 orang. Oke. Kemudian tim yang kedua itu mencari informasi tentang pendidikan. Karena dari pendidikan itu, dari nalar nalar mereka itu kita tahu sejauh mana mereka akan menyerap apa yang kita sampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah fanatisme terhadap agamanya. Fanatismenya. Nah, itu Bapak punya tim, ada yang bagian ini cari informasi dan segala macam, nanti ada bagian yang beli kambing gitu, Pak ya. Ada yang bagian dari kambing. Nanti ada bagian yang nganterin kambing gitu ya. Iya, jadi kan misalnya ini satu kampung kayak kemarin itu kan di Panggang. Satu desa itu butuh 500 ekor kambing. Waduh. Jadi belinya ada ini. Pengadaannya. Belinya borongan. Cari ke kampung-kampung. Waduh. Di wilayah situ juga. Oh, wilayah Gunung Kidul juga. Oh, jadi beli kambing di situ buat kasih orang situ juga? Jadi wilayah Gunung Kidul belinya. Terus kasih tahu juga itu kan dakwah. Untuk tuku kambing gue ngopo toh? Harus dikasih kono kae gitu. Dikasih kena ke sana. Lu kenapa? Karena mereka memang butuh. Siapa yang butuh boleh minta sama saya kan gitu orangnya itu. Tapi suruh doa dulu gitu. Terus nggih napa nggih? Ngobrol terus mana kayak berita yang bagi-bagi kambing kan gitu. Oke. Pintar Jadi juga. marketing kayak MLM lah gitu. Jadi mereka suruh berdoa minta ke Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus. Terus dapat kambing. Oh, gitu caranya. Dengar sendiri ya. Enak tuh. Enak banget. Berbelit-belit. Ya. Berbelit-belit. Masuk surga. Jalannya ini lagi ya. Jadi nggak usah bilang masuk surga dulu baru belajar gitu ya. Penalarannya kan repot. Kalau bilang masuk surga dulu baru belajar, orang nolak. Iya, tapi kalau doa sama Tuhan Yesus besok dapat kambing, beneran dapat kambing. Iya, Oke. Nah, itu jadi efektif, Pak ya? Efektif. Buat nyari domba gitu, Pak ya. Pinter juga ya. Tukar kambing dengan domba. Ya, jadi buat para pemirsa ini pelajaran. Ini mantan pelaku berarti ya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tadi saya sebutin pendeta, jangan dikirain malam ini kita mau berdebat, justru kita mau dengerin ceritanya pendeta ini nih mantan nih. 3 tahun dapat 1.000 orang Islam masuk Kristen. Nah, tapi gini Pak pertanyaannya. Bapak misalnya di daerah sini dapat sekian ratus orang misalnya. Terus dimasukin gereja mana? Kami interdenominasi. Jadi di mana itu ada gereja ya kita limpahkan ke gereja setempat. Setorin aja? Ya. Waktu Bapak setor ke gereja itu Bapak cuma nyerahin aja atau ada imbalan? Kan memang ada balancing ya. Iya, balancing. Oh ya, take and give. Tapi enggak semata-mata ini bayar. Kirain kayak zaman dulu gitu kan. Zaman dulu kalau di zaman cowboy ada pengumuman wanted 1 orang sekian $1,000 atau $900. Bawa 1 orang dibayar gitu enggak? Enggak. Jadi Bapak dibayarnya? Karena kami sponsornya adalah Bethesda. Bethesda Rumah Sakit. Bethesda itu kan juga rumah sakit milik Gereja Kristen Jawa. Iya. Sehingga ya ada keterkaitannya di situ dan ada keterlibatannya. Sehingga kita tidak ada barter. Oh, jadi rumah sakit mengeluarkan dana untuk penginjilan? CSR. Oh, CSR. Jadi CSR-nya kan beli kambing. Iya. Tapi yang mau menyerahkan kambingnya itu saya. Oke. Dibagi-bagikan. Ada mesti dong ada syarat dan ketentuan dong. Iya dong, berlaku gitu. Itulah kira-kira. Oh begitu rupanya ya. CSR buat beli kambing kasih ke orang-orang
dalam tanda kutip miskin, ya, untuk dijadikan orang Kristen. Domba Allah. Oke. Loh, tapi gini Pak, kan kalau di Kristen kan Bapak kan selain cari jemaat baru, tapi kan ada yang diharapkan dari perpuluhannya gitu kan? Kami waktu itu bertindak sebagai penginjil, bukan sebagai gembala sidang. Nah setelah kan waktu itu saya masih mahasiswa, jadi belum menggembalakan sidang. Oke. Nah ada sebagian dari hasil kerja itu, rekrutmen itu, yang masuk ke gereja kami. Nah itulah yang diwajibkan setiap jamaah memberikan perpuluhan dan unduh-unduh. Apa Pak? Unduh-unduh. Unduh-unduh. Apa itu Pak? Unduh-unduh itu ya kalau persembahan. Panen gitu. Oh, gitu. Ini buah sulung. Gitu. Bukan buah sulung Pak ya? Bukan. Unduh-unduh itu apa? Persembahan kasih ya? Dia ngasih. Kalau buah sulung hasil satu panen satu sawah dia kerjain semua habis dong ntar ya. Jadi Bapak maksudnya gini, ketika dapat orang Islam terus kemudian dimasukkan ke dalam gereja, disetorkan ke gereja mana gitu lah ya. Itu Bapak nggak dibayar sama gereja itu? Nggak dibayar. Karena memang tugas kami waktu itu cuma rekrutmen. Oh, rekrutmen domba maksudnya Pak? Mencari domba-domba yang hilang, ditukar dengan kambing. Ditukar dengan kambing. Mudah toh, tukar dengan ayam gitu. Oke. Jadi gereja hanya menerima jemaat baru. Ya, yang menikmati perpuluhannya berarti gereja itu? Nggak ada. Oh, nggak ada perpuluhan? Nggak ada. Jadi Bapak, mungkin gerejanya sana dapat, kita nggak tahu. Iya, maksudnya yang menikmati perpuluhan itu gereja, bukan tim Bapak. Bukan. Tim Bapak hanya bergerak atas dana CSR yang dikeluarkan oleh Bethesda, Rumah Sakit Bethesda Pak ya? Bethesda ada dari Duta Wacana, pokoknya ya lembaga-lembaga Kristen. Pendidikan, lembaga-lembaga Kristen yang benefit itu memang memberikan CSR tidak langsung ke masyarakat, mesti melalui lembaga dakwah. Oh, tapi mereka tahu nggak Pak, itu CSR yang mereka keluarin itu Bapak gunakan untuk merekrut domba? Ya. Bethesdanya tahu nggak? Memang mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu. Pokoknya cuma ngeluarin CSR aja. Cuman harus lewat ada Bapak. Laporan terbukti bahwa pembelian kambing sudah diberikan 10 ekor dengan harga 1 ekor 15.000 misalnya kan, kali sekian ya udah ini. Udah. Bapak nggak lapor berapa orang Islam yang dikristenkan gitu? Ada fotonya, diserahkan kambingnya ke orangnya, itu sudah selesai. Iya, Bapak nggak lapor berapa orang Islam yang dikristenkan, Bapak nggak lapor? Iya, menyampaikan, tapi saya nggak ngomong itu hasil tukar kambing. Iya, maksudnya nggak masuk laporan. Oh. Nah kebetulan kan laporannya gini, Alhamdulillah, alhamdulillah. yang nerima kambing. Pokoknya alhamdulillah. Sekarang masuk Kristen kan gitu toh? Oh gitu ya. Pakai alhamdulillah. Terus? Ya puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, saudara-saudara kita yang kita kasih kambing, kita kasih modal usaha, sekarang masuk ke Kristen. Gara-gara dikasih kambing. Arahan dari CSR. Oke. Jadi modifikasi di lapangan. Nah, sampai sekarang masih ada nggak yang menggunakan trik-trik seperti itu, Pak? Kayaknya masih ada, cuma mungkin kalah canggih dengan saya. Oh gitu ya. Kalah canggihnya gimana? Dulu Bapak canggihnya gimana? Ya mereka mungkin sebelum datang ke situ dan dicurigai dulu. Oh gitu ya. Loh, bukannya mereka udah belajar apa mau kemanapun diterima gitu? Ya, memang belajar. Cuma permasalahannya sekarang kan era terbuka, sehingga untuk mengelabui orang begitu kayaknya nggak begitu. Tidak mudah. Nggak begitu mudah. Kalau dulu kan jangankan HP gitu, telepon aja satu kampung satu orang belum tentu punya. Oke. Terus gini, Pak Agustinus Ragil nih, dulu setelah itu Bapak waktu bagi-bagi kambing masih mahasiswa. Setelah lulus, terus jadi pendeta. Kemudian saya dilantik menjadi konsulen pendeta. Konsulen? Ya. Apa tuh Pak? Pendeta pembantu. Oh, pendeta pembantu di sebuah gereja. Di sebuah gereja. Gereja apa Pak? Gereja Metodis. Gereja Metodis di Jogja. Di Bandung. Oh di Bandung. Di Bandung. Bapak nih dulu STT-nya di mana? Saya di Merdeka. Merdeka mana? 28. Di Jakarta? Bandung. Di Bandung. Iya. Yang Advent itu? Bukan. Apa? Gereja Metodis.
Enggak STT-nya? Sebelahnya itu gereja Kristen Jawa. Itu gembalanya bapak saya. Oh, bapaknya gembala. Terang aja. Sebelahnya Unpar. Nah, di belakang Unpar itulah saya gerejanya. Oke. Enggak, Bapak belajar di STT-nya STT mana? Saya Enaka Maranatha Bandung. Institut Maranatha. Agama Kristen Maranatha Bandung. Oke. Setelah lulus, Bapak jadi pendeta pembantu. Yes, jadi konsulen. Konsulen. Pendeta, Bantu. tak bisanya pendeta muda. Oh, pendeta muda. Nah, setelah di Bandung 1 tahun, pindah ke Yogyakarta. Karena memang mengembangkan visi. Kembali ke Yogyakarta dalam bentuk merekrut domba-domba yang dulu sudah Apa? sudah dibagi-bagi itu. Sudah dibagi. Kumpulan lagi. Oh, jadi Bapak membangun jemaat sendiri? Bangun jemaat sendiri. Di Jogja? Bapak bikin gereja sendiri? Jadi gereja apa Pak? Gereja Presbyterian Internasional di Indonesia. Oh, Presbyterian. GPPII. Pusatnya di Korea Selatan. GPPII. Oh, pusatnya malah di Korea Selatan? Korea Selatan. Pada waktu itu yang bawa adalah pendeta Paul Pandochoi. Dari Korea? Dari Korea. Sama Chong Ban-sin. Yohanesin lah panggilannya. Itu dari mana? Dari Korea juga? Dari Korea. Oh. Mereka memang sengaja datang ke Indonesia mau buka gereja gitu? Iya. Terus Bapak dimodalin gitu? Ya dikatakan dimodalin, iya disponsori lah. Disponsori. Kalau modalin tuh kayaknya kok kasar banget itu ya. Kayak bisnis saya dimodalin. Loh tapi kan emang bisnis Pak. Disponsorin. Iya. Bapak buka gereja, beli gedung gitu? Iya, beli tanah. Oh beli tanah, bangun sendiri? Bangun, ya. Terus akhirnya punya jemaat berapa Pak? Waktu itu lebih dari 300. Jemaatnya? Ya. Masih ada sampai sekarang Pak gerejanya? Sebagian sudah masuk Islam lagi, sebagian sudah mati, sebagian masih ada. Oh sebagian udah balik Islam? Sekarang sebagian sudah kembali ke Islam. Oke. Nah kalau jenengan mampir ke rumah saya, ada tetangga saya yang sekarang udah masuk Islam lagi. Oh gitu, yang dulu masuk Kristen gara-gara Bapak? Iya. Ada yang sudah meninggal, ada juga yang masih Kristen? Masih Kristen. Oke. Ada yang malah justru maki-maki saya. Terus waktu maki-maki gimana Pak? Kan saya datang ke rumahnya. Udah sepuh, yuk kita sama-sama sholat gitu. Wah, cangkem melet-melet. Biar ngejak nang gereja saking ngejak sholat. Dibagi-bagi? Iya. Enggak diludahin Pak? Enggak, di cangkem melet-melet. Tapi udah masuk Islam lagi orang itu? Belum. Masih Kristen? Tidak mau. Oke, tapi udah sepuh? Udah sepuh. Ada yang datang sukarela mengatakan saya sekarang ikut jenengan lagi gitu. Oh, masuk Islam. Masuk Islam. Nah, sekarang saya pengen tahu Pak, Bapak menggembalakan gereja itu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Setelah itu? Setelah itu debat dengan Pak Haji Jalal Muhsin. Jalal Husain. Ya, waktu itu kan kami kembali ke Gunung Kidul lagi untuk mencari domba yang sesat lagi. Ya. Di sana ketemu dengan Pak Jalal Muhsin ini punya lembaga namanya Korp Dakwah Pedesaan. Korp Dakwah Pedesaan. Oh. Nah terus tidak lama Pak Jalal kirim surat ke saya. Terima kasih pendeta, binaan ekonominya, sholatnya tak bina dewe gitu. Oh gitu. Nah suratnya itu masih ada sekarang. Tak simpen itu. Sama Bapak sama masih disimpan? Itulah itu jimat itu. Jimat. Loh, jadi ceritanya bagaimana Bapak bisa kenal dengan Pak Jalal Muhsin itu? Ya karena di lapangan antara tim kami dengan tim Pak Jalal ketemu. Bersaing? Bentrok? Enggak sih, ya cuma ya kami diancam-ancam gitu loh. Oh, terus akhirnya bisa terjadi debat itu gimana dan gimana? Waktu itu Pak Jalal, saya nyari beliau. Saya bilang Jalal itu masih muda apa masih sudah tua sebenarnya. Kalau masih muda dijak gelut wae. Oh. Gitu. Terus? Ternyata udah tua. Oh. Nah, saya 28 tahun, beliau itu 60 tahun pensiunan. Oke. Walah, ini kan nggak imbang ini. Nggak imbang. Terus? Nah, saya dan keluarga kami itu dengan orang yang lebih sepuh itu sangat menghormati. Ya. Ya, terus setelah Bapak yang nantang beliau debat atau beliau yang ngajak Bapak debat? Kita dialog, ngobrol ringan. Ketemu di rumahnya? Terus beliau mengatakan, Mas, ini aja kita dialog, nanti siapa yang kalah ikut yang menang. Oke. Oh serius Pak? Serius. Pikir saya tanya Pak Jalal latar belakangnya apa?
Saya guru SD. Saya nggak nanya organisasi. Kalau dia tahu kalau saya tahu beliau itu ketua majelis tabligh PP Muhammadiyah, mungkin mikir juga saya kan. Nggak jadi. Jadi waktu debat Bapak nggak tahu. Walah. Terus jadi debatnya di mana? Di rumahnya beliau. Di rumah beliau. Dari jam berapa Pak? Ingat Memang sengaja, ternyata beliau itu sengaja mengundang saya seminggu 3 kali supaya saya tidak naik ke Gunung Kidul. Oh gitu. Jadi strateginya luar biasa, lebih canggih dia dari saya. Oh iya. Jadi Bapak ditahan gitu sama dia. Biar nggak ke Gunung Kidul gitu. Iya. Jadi seminggu 3 kali ke rumah beliau. Iya. Hanya untuk berdebat. Saya tidak ngeh kalau saya sebenarnya itu merupakan suatu pencekalan gitu. Pencekalan. Yang Bapak pikirin mungkin Bapak mau nginjilin dia ya. Menang, Oke. Gitu. Nah terus Bapak jadi berapa kali debat sama dia? 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan. Hah? Selama 6 bulan? Iya. Berdebat? Iya. Karena 3 bulan pertama tidak menghasilkan apa-apa. Jadi debatnya seminggu berapa kali? 3 kali. Seminggu 3 kali, debatnya selama 6 bulan. Buset, berapa kali pertemuan itu? Banyak banget. Enggak, itu Bapak sebenarnya sama Pak Jalal Husain itu berarti berdebat atau kursus, Pak? Seminggu 3 kali sampai 6 bulan? Iya. Terus yang diomongin apa aja jadi Pak? Awal dari Trinitas sampai kepada Bible. Tentang kemurnian Bible dan sebagainya, kemudian kalimat Bible yang ada di dalamnya. Saya lihat dari Pak Jalal itu luar biasa, menyerap apa yang disampaikan oleh lawan. Waktu saya menanyakan tentang Al-Maidah, ayat 10-11, itu langsung dia counter dengan, wah itu Injil sampean yang sekian-sekian gitu. Oh, langsung disebutin. Artinya beliau itu kan menguasai keduanya. Menguasai materi gitu. Berarti beliau kristolog, Pak? Beliau kristolog otodidak. Otodidak. Dan saya baru tahu itu. Oh ya. Setelah kalah. Taunya setelah kalah? Tadinya nggak tahu saya. Oke. Terus jadi Bapak kalahnya di mana? Sebenarnya saya nggak kalah. Oh masih nggak ngaku juga. Tadi udah bilang kalah, sekarang sebenarnya nggak kalah. Nggak. Tapi ngalah karena ngalah. beliau udah sepuh, saya masih muda kan nggak enak toh kalau ngomong. Iya. Jadi Pak Jalal kalau ngalah mawon. Oh gitu ya. Iya. Ingat nggak Pak? Yang Bapak sebut kalah itu poinnya apa? Lagi ngomongin apa? Saya waktu itu sedang menulis tesis. Oh tesis untuk S2? Tentang Muhammad di dalam Taurat dan tentang Muhammad di dalam Taurat. Jadi penelusuran tesis ini ternyata saya ditolak oleh 3 pembimbing. Jadi artinya saya gagal. Ini Bapak nulis tesis lagi ngambil S2? S2. Di mana? Di STAAP Bandung. Di Bandung juga? Iya. Oh, ditolak sama 3 pembimbing? Iya. Alasannya? Karena ini tidak sesuai dengan kaidah teologi. Ganti aja judul. Loh enggak, gimana ceritanya kok Bapak penginjil kok malah menulis Nabi Muhammad di dalam Taurat? Begini, saya terinspirasi paman saya itu mati dibunuh oleh komando jihad. Oh, terus? Jadi kalau saya menguasai isi ajaran-ajarannya itu kan, ajarannya Muhammad dan sebagainya kan, berarti saya bisa menguasai juga umat Islam itu. Loh enggak, tapi hubungannya apa Pak? Bapak menulis tesis Nabi Muhammad di dalam Taurat itu maksudnya Bapak meyakini di dalam Taurat ada Nabi Muhammad atau nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi Bapak... saya ingin tahu tentang ajaran Muhammad sebenarnya seperti apa. Kalau sampai tega membunuh orang yang tidak bersalah. Waktu itu sebenarnya yang ada di dalam benak saya. Oh, waktu itu Bapak berpikir begitu. Oke, terus Bapak akhirnya dikalahkan oleh Pak Jalal Husain itu dalam poin apa Pak? Ternyata apa yang saya angan-angankan kejahatan nggak ada gitu loh. Nggak ada, semuanya bisa dibantah. Nggak ada, iya. Malah dibantah dari Bible Bapak sendiri malah. Gitu. Jadi ada beberapa Bible mengatakan ada bukunya. Akhirnya saya buat buku. Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Oke. Karena itu ditolak, terus saya simpan. Terus saya ganti judul. Nah itu pada waktu itu salah satu koreksi tesis saya adalah bapaknya Yusuf Ismail itu, Al-Hadid.
Oh, Pak Yusuf Ismail. Bilangnya gimana? Bapaknya beliau itu kan dulu asisten dosen pasca di STTAP. Nah, terus beliau yang koreksi ini. Dia dosen. Mengoreksi tesisnya Bapak. Oh. Ini kamu ganti aja dulu. Oke. Terus? Dan nggak tahu kalau beliau juga masuk Islam. Iya, iya. Ustadz Yusuf Ismail tahu saya. Ini ayahnya ya, ayahnya Ustadz Yusuf Ismail ya. Iya. Oke. Dan saya adik kelas beliau di international Sending International Mission. Sending International Mission. Di mana itu Pak? Di Belanda. Ah, Bapak kuliah di Belanda? Iya. Adik kelasnya Pak itu? Adiknya Pak Rudi. Oh alah. Iya. Iya. Oh, terus jadi ketika Bapak sudah kalah debat, terus ngapain Pak? Pindah agama? Saya diusir. Enggak, tapi Bapak ketika sama Pak Jalal Hussein itu berarti setelah debat, terus Bapak langsung pindah agama atau gimana? Iya, waktu itu kan 3 bulan pertama tidak ada ending. Akhirnya Pak Jalal mengatakan, pokoknya sopo sing kalah melu sing menang. Itu. Terus? Pikir saya ya aja gitu. Ternyata beliau sudah menyiapkan notaris. Waduh. Wah itu. Jadi saya kejebak yang kedua. Oh, nyiapin notaris, Bapak langsung tanda tangan aja. Tanda tangan. Terus Bapak syahadat. Nah, setelah tidak ada ini kan tidak ada titik temu, dan saya mengakui dalam hati saya bahwa itu adalah kebenaran yang saya cari. Nah, saya mengatakan sama Pak Jalal, ini sebenarnya bukan masalah kalah menang. Penjenengan lebih sepuh, saya masih muda. Tentu saya lebih menghormati penjenengan. Saya ngalah aja. Ya. Ngalah tapi masuk Islam. Terus beliau mengatakan, tapi bingile tanda tangan notaris gimana? Gitu. Ya. Ya sudah nggak apa-apa masalah. Dan saya pada waktu itu tidak pernah berpikir nasibnya akan jelek gitu setelah masuk Islam gitu loh. Oh, jadi udahlah tanda tangan. Kemudian saya disahadat di kantor urusan agama Mantri Jeron pada waktu itu, Kota Yogyakarta, disaksikan oleh KUA dan teman-teman yang lain. Saya pulang. Waktu itu November. Jadi November sampai Desember sampai awal Januari, saya tuh masih khotbah di gereja. Walah. Terus? Ya. Dan saya udah syahadat masih khotbah? Lah karena jadwalnya masih ada. Entaknya jadwal itu. Enggak, maksudnya sayang amplopnya nggak diambil. Nah waktu itu justru saya memimpin kebaktian Natal di Jeongji, Korea Selatan, di gereja atap langit itu. Ya di mana Pak? Di Jeongji. Jeongji itu di mana? Di pulau Jeongji. Di Korea? Korea Selatan. Oh, oke. Terus mimpin kebaktian Natal? Iya. Dalam bahasa Korea Pak? Enggak. Oh enggak, kirain. Bahasa saya. Bahasa saya. Tapi di Korea itu. Samaannya orang Korea. Oke. Itu masih. Istri saya masih ikut waktu itu. Jadi istri itu nggak tahu kalau saya udah masuk Islam sebenarnya. Oh gitu? Belum tahu. Nah setelah selesai itu Januari waktu itu Maret 94 saya mengatakan pada istri saya bahwa saya sudah masuk Islam. Kaget dong Pak istri Bapak. Istri saya kan marah. Histeris Pak? Marah betul. Marah tapi dia enggak langsung dia berangkat ke Bandung. Dari Jogja, cari tiket Bandung, lapor sama bapak ibu saya itu. Saya diundang. Oke. Saya diundang.